Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya di channel Ota Film. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa saya akan menceritakan alur cerita sebuah film yang berjudul Horizon Land, yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan sepasang kekasih menaiki sebuah pesawat, serta satu temannya yang merupakan pilot pesawat itu sendiri. Tiba-tiba terkena serangan jantung di saat mereka sedang mengudara. Lalu, sang pilot pun meninggal di saat itu juga. Bagaimanakah nasib mereka di dalam pesawat tanpa seorang pilot? Sebelum kita masuk ke isi cerita filmnya, jangan lupa bantu subscribe channel ini ya sobat. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke isi filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang bernama Sarah dan Jackson. Mereka berdua sedang berlibur di Pulau Mauritius. Namun pada pembicaraan mereka di kafe itu, Sarah mengatakan bahwa dia akan pulang ke London untuk kembali bekerja. Tentu saja, Jackson agak keberatan dengan keputusan pacarnya. Kemudian, untuk mencairkan suasana, Jackson bergegas untuk memesan sebuah minuman. Setelah itu, Jackson pergi ke toilet. Di saat Jackson ke toilet, Sarah memutuskan untuk langsung pergi meninggalkan Jackson. Karena dengan cara seperti itu Sarah menutupi kesedihannya karena berpisah dengan kekasihnya. Scene berpindah setelah 1 tahun kemudian. Sarah berniat ingin kembali berlibur ke Pulau Mauritius serta menemui kembali Jackson. Dan di saat itu kebetulan Sarah juga akan menghadiri pesta pernikahan temannya yang bernama Pascal di Pulau Mauritius. Kemudian scene kembali berpindah. Setelah beberapa hari kemudian, terlihat Sarah sudah sampai di Pulau Mauritius. Namun di perjalanan, Sarah mampir dulu ke tempat temannya yang bernama Solomon untuk mengambil es teler untuk bekal di pulau nanti. Setelah es teler didapatkan, Sarah langsung pergi menuju ke kafe untuk menemui Pascal. Lalu, lagi asyik mengobrol sambil santai menghisap rokok. Tiba-tiba Sarah melihat Jackson bersama seorang wanita. Sarah awalnya terlihat cemburu. Lalu Pascal menjelaskan kalau wanita itu hanya teman menyelam Jackson. Pada malam hari di pinggir pantai, Sarah mencoba menyapa Jackson. Namun Jackson cuma memperlihatkan ekspresi wajah biasa-biasa saja. Seperti yang kita ketahui, Jackson masih kecewa terhadap Sarah. Kemudian Jackson pergi begitu saja. Karena Sarah merasa bersalah, ia pun menyusul Jackson. Lalu Sarah meminta maaf dan mencoba menjelaskan alasan kenapa ia meninggalkan Jackson pada kala itu. Setelah mendengar pertanyaan Sarah, Jackson pun mencoba memaafkannya. Setelah itu mereka berdua pergi ke kafe sambil minum es teler. Di tempat itu mereka berdua meluapkan kerinduan dan dilanjutkan dengan berladang. Keesokan paginya, Sarah telat bangun karena kelelahan berladang dan buru-buru untuk pergi serta meninggalkan Jackson begitu saja. Karena pada hari ini adalah acara pernikahan Pascal. Kemudian Sarah menuju ke tempat temannya yang bernama Freddy. Kebetulan Freddy juga akan datang ke acara pernikahan Pascal. Namun Freddy berangkat menggunakan pesawat pribadi. Sebelum berangkat, Freddy melakukan pemeriksaan terhadap pesawatnya. Kemudian, tiba-tiba penyakit Freddy kambuh. Dadanya terlihat sakit dan sesak nafas. Tetapi untungnya Freddy bisa sembuh saat itu juga. Tak disangka tiba-tiba Jackson datang dengan tujuan untuk menghadiri pernikahan Pascal bersama Freddy. Di sini terlihat Jackson kembali kesal kepada Sarah, karena dia pergi diam-diam untuk kedua kalinya. Setelah pesawat lepas landas, Freddy meminta Sarah untuk duduk di kursi kopilot. Karena sebelumnya Sarah juga pernah belajar menerbangkan pesawat bersama Freddy. Sebenarnya Sarah agak ragu, karena jam terbangnya belum begitu banyak dan sangat minim pengalaman. Tetapi akhirnya Sarah menerima ajakan dari Freddy. Kemudian hal mengejutkan datang. Tiba-tiba Freddy tampak kesakitan karena penyakitnya kambuh. Ia sesak nafas disertai batuk. Ternyata Freddy terkena serangan jantung, lalu tak sadarkan diri. Sehingga pesawat menjadi lost control.
Mereka berdua pun panik dengan kejadian itu. Lalu Sarah meminta Jackson memindahkan Freddy, agar Sarah bisa mengambil alih kemudi pesawat. Lalu Sarah berusaha menaikkan kembali ketinggian pesawat agar tidak jatuh ke laut. Sampai akhirnya Sarah berhasil mengendalikannya. Setelah itu mereka memeriksa keadaan Freddy. Ternyata Freddy sudah meninggal. Lalu Jackson memindahkan mayat Freddy ke belakang. Kemudian Jackson mendampingi Sarah untuk duduk di kopilot. Lalu Jackson menanyakan apakah Sarah bisa menerbangkan pesawat. Sarah menjawab bisa, namun tidak begitu mahir. Jackson terlihat cemas dengan hal itu. Ditambah lagi kalau mereka tidak mengetahui posisi mereka sedang ada di mana. Sialnya, tombol pesawat dan GPS tidak berfungsi. Lalu Jackson mencoba menyalakan GPS pada ponselnya. Ternyata baterai ponselnya lowbat. Lalu, Jackson mencoba membuat kompas buatan dan mengarahkan Sarah untuk terbang ke arah selatan. Mereka pun mencoba menggunakan radio pesawat. Namun tidak ada satupun frekuensi yang terhubung. Kemudian, tiba-tiba dari arah depan terlihat badai yang sangat besar. Di saat yang sama, radio mereka terhubung dengan seseorang. Ternyata itu Samuel, yang merupakan sahabat Freddy. Samuel bertanya tentang Freddy. Lalu Sarah menjelaskan bahwasanya Freddy telah meninggal karena serangan jantung. Kemudian Sarah mengatakan kalau dia mengambil alih kemudi pesawat. Lalu Sarah bertanya di mana posisi pesawat mereka sekarang. Kemudian Sarah kembali bertanya arah mana yang harus mereka lalui. Sementara ada badai besar di depan mereka. Sedangkan bahan bakar pesawat hanya tersisa 50%. Samuel mengarahkan mereka ke arah barat, karena terlihat lebih dekat dengan sebuah pulau. Sementara ternyata prediksi Jackson sebelumnya menggunakan GPS ke arah selatan adalah salah. Sarah pun cuma menatap kesal pada Jackson. Setelah itu frekuensi terputus, dan Sarah kehilangan kontak dengan Samuel. Lalu Sarah memberanikan diri ke arah barat dan masuk ke dalam gumpalan awan badai tersebut. Setelah masuk ke dalam badai itu, tiba-tiba pesawat hampir hilang kendali karena sambaran petir. Lalu Sarah mencoba menaikkan ketinggian pesawat, dengan harapan bisa keluar dari badai tersebut. Sarah berusaha dengan keras untuk menaikkan ketinggian pesawat. Dan, ternyata prediksinya benar. Mereka bisa keluar dari badai tersebut. Namun tiba-tiba mereka berdua pusing akibat pengaruh dari gravitasi. Mereka pun nyaris pingsan, sehingga pesawat hilang kendali. Kemudian Jackson berusaha menyadarkan Sarah. Setelah Sarah tersadar, pesawat mereka kembali masuk menuju ke arah badai tadi. Sarah berusaha kembali untuk keluar dari badai tersebut. Dan mereka pun berhasil. Kemudian Sarah melihat persediaan bahan bakar pesawat hanya tersisa 5%. Lalu Sarah memutar arah pengatur bahan bakar pesawat ke arah sebaliknya. Karena Sarah mengetahui bahwa pesawat ini memiliki cadangan bahan bakar. Upaya mereka pun berhasil. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa bahan bakar pesawat cepat habis? Kemudian Sarah mengatakan pada Jackson, bahwa ada kemungkinan kebocoran pada tangki pesawat. Lalu mau tidak mau, Jackson memberanikan diri mencoba menutup kebocoran pada tangki pesawat. Walaupun susah, namun Jackson berhasil menambal tangki tersebut. Akan tetapi, di waktu Jackson akan masuk kembali ke dalam pesawat, tiba-tiba terjadi guncangan pada pesawat. Jackson terlepas dari pegangannya. Namun untung saja Jackson terikat dengan tali di pinggangnya. Lalu Sarah membantu Jackson dengan mengulurkan tali. Dan Jackson berhasil kembali masuk ke dalam pesawat. Kemudian, Sarah mengobati luka yang ada di tangan Jackson. Keadaan mereka sudah mulai membaik, karena persediaan bahan bakar pesawat yang cukup. Namun tidak sampai di situ. Mereka kembali kebingungan menentukan arah mana yang harus mereka tuju. Lama-kelamaan, bahan bakar pesawat mulai menipis. Saat ini hanya tersisa 5% saja. Lalu mereka memutuskan untuk membuang beberapa barang untuk meringankan beban di pesawat. Hal ini bertujuan agar bisa mengirit bahan bakar. Namun hal itu tidak cukup.
Beban pesawat masih saja berat. Satu-satunya yang harus dibuang adalah mayat Freddy. Hal ini membuat Sarah agak keberatan. Karena Freddy merupakan teman dekat Sarah. Akhirnya dengan berat hati, Sarah menyetujui untuk mengeluarkan mayat Freddy dari pesawat. Setelah itu, bahan bakar pesawat semakin menipis. Jackson mulai memutar otak. Dengan memanfaatkan 5 botol Esteller yang mereka bawa untuk menjadi bahan bakar pesawat. Kali ini giliran Sarah yang mencoba keluar dari pesawat untuk mengisi tangki dengan Esteller. Upaya yang pertama gagal, karena Esteller pertama terlepas oleh tekanan udara yang kuat di luar pesawat. Lalu Sarah mengambil botol kedua, ketiga, dan sampai yang keempat berhasil diisi ke tangki pesawat. Akan tetapi, botol yang terakhir terlepas dari tangan Jackson, hingga membuatnya pecah. Lalu Jackson meminta Sarah masuk lagi ke dalam pesawat. Namun, hal buruk hampir saja menimpa Sarah. Tetapi Sarah bisa berhasil masuk kembali ke dalam pesawat. Setelah itu, bahan bakar pun berhasil terisi. Lalu Sarah mengambil alih kembali kemudi pesawat. Tak lama setelah itu, mereka melihat ada sebuah pulau kecil. Mereka tampak bahagia, karena ada secerkah harapan. Namun, permasalahannya, Sarah agak kebingungan bagaimana cara mendaratkan pesawat itu. Akhirnya, setelah berputar-putar mendekati pulau itu, pesawat mereka kembali kehabisan bahan bakar. Sehingga membuat pesawat melayang tanpa mesin yang menyala. Lalu, Sarah memberanikan diri mendaratkan pesawat di atas permukaan laut. Kemudian sampai di permukaan air, pesawat mereka terbalik dan tenggelam. Lalu, Sarah berusaha keluar dari bangkai pesawat. Sampai di permukaan, Sarah tidak melihat Jackson. Kemudian Sarah kembali menyelam dan menemukan Jackson terjebak di pesawat. Sarah membantu melepaskan Jackson dengan menggunakan pelampung. Setelah sampai di permukaan, Sarah berenang membawa Jackson menuju pulau tersebut. Sesampai di pulau itu, Sarah memberikan nafas buatan. Dan akhirnya Jackson tersadar. Kemudian karena kelelahan, mereka pun tertidur sekejap. Setelah beberapa saat, mereka terbangun. Mereka terkejut kalau ternyata tempat yang mereka singgahi bukanlah sebuah pulau, melainkan hanya sebuah gundukan pasir di tengah laut. Karena mereka tidak mau mati sia-sia, mereka memutuskan untuk berenang mencari pulau terdekat. Di saat itu juga, terlihat tangan Jackson yang mengalami pendarahan hebat. Hal ini memancing ikan hiu mendekati mereka. Namun, hal yang mereka takutkan untung saja tidak terjadi. Tidak lama kemudian, beruntungnya mereka, ada sebuah kapal nelayan yang lewat, kemudian menghampiri mereka berdua. Lalu, mereka berdua berhasil diselamatkan oleh nelayan tersebut. Dan pada akhirnya film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita dari film Horizon Land. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.